Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari SMA Negeri 1 Astana Japura. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Pada bab ini kita akan membahas dua garis besar. Yang pertama yaitu tentang organisasi militer regional dan global beserta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua adalah organisasi ekonomi regional dan global. Jadi pada bab ini kita akan membahas dua jenis organisasi, yaitu organisasi militer dan juga organisasi di bidang ekonomi. Baik, kita lihat dulu untuk organisasi militer regional. Yang pertama ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO ini pada 4 April 1949, para menteri luar negeri dari negara-negara berikut membentuk NATO, yaitu yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Islandia, Italia, Portugal, Denmark. Lalu, apa sih tujuannya mereka membentuk NATO itu? Adapun tujuan utamanya adalah melindungi negara anggota dari ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin, di mana kita tahu pada masa Perang Dingin ini terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seperti itu. Lalu ada juga yaitu SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Pada 8 September 1954, berdasarkan Perjanjian Manila, terbentuklah Pakta Pertahanan Asia Tengah atau yang disebut dengan SEATO. Merupakan aliansi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Adapun tujuannya yaitu memberi bantuan militer kepada negara anggota yang diserang pihak luar, membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tengah. Sayangnya, SEATO ini mengalami kegagalan karena sebagian besar anggota SEATO justru bukan negara dari Asia Tenggara. Hal ini yang menyebabkan SEATO mengalami kegagalan. Organisasi berikutnya ada Pakta Warsawa, yaitu integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris melatar belakangi penandatanganan Pakta Warsawa oleh Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur pada 4 Mei 1955. Adapun tujuannya adalah mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO. Jadi kalau tadi NATO dia membentuk suatu aliansi, Blok Timur ini dari Uni Soviet ini dia juga merasa khawatir akan adanya NATO tersebut. Akhirnya mereka juga membentuk yang namanya Pakta Warsawa dengan tujuan mengimbangi keberadaan NATO itu sendiri. Lalu berikutnya ada organisasi Central Treaty Organization atau CENTO. Pada 24 Februari 1955 terbentuk Pakta Organisasi Timur Tengah atau yang disebut dengan Pakta Baghdad. Anggotanya terdiri atas Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Pada 1958, Irak keluar dari keanggotaan Pakta Baghdad. Pada 1959, Amerika Serikat bergabung dalam Pakta Baghdad. Amerika Serikat mengubah nama Pakta Baghdad menjadi CENTO. Tujuannya yaitu melawan ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Berikutnya ada ANZUS atau Australia, New Zealand, and United States. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi terbentuknya ANZUS itu? Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat berhasil membantu Australia mengalahkan Jepang dalam pertempuran di Asia Pasifik. Pada 1 September 1951, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru membentuk ANZUS. Pada 1948, Selandia Baru keluar dari ANZUS. Mengapa? Karena Selandia Baru tidak setuju dengan sikap Amerika Serikat dan Australia yang mendukung penggunaan senjata nuklir. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.